mau bulan puasa nih. Udah pada nyetok telur ayam belum? Tenang. Gak usah takut kehabisan telur. Tuh ada Kalintang yang lagi bantu panen. Tan, kali ini kita mau panen telur dari 70.000 ekor ayam. Apa? 70.000 ekor ayam? Banyak bener. Kebayangkan berapa banyak telur yang bisa diproduksi di sini? Puluhan ribu ayam petelur ini ada di Dusun Sadeng, Blitar, Jawa Timur. Kota Blitar memang sudah terkenal teman sebagai sentra penghasil ayam telur terbesar di Jawa Timur. Ngomong-ngomong soal banyak, ada yang bisa nebak nggak berapa banyak jumlah ayam petelur di Indonesia? A. 1.000.000 ekor. B. 10 juta ekor. C. Lebih dari 20 juta ekor. Jawabannya adalah iya, C. Karena menurut data dari pemerintah, terdapat lebih dari 378 juta ekor ayam petelur di seluruh Indonesia. WOW banget kan jumlahnya? Meski harganya terbilang fantastis, sayangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi telur masih terbilang rendah, teman. Kenapa ya? Padahal telur kan sudah terkenal solusi murah meriah yang kaya nutrisi dan enak lagi. Loh. Kalintang ngapain bawa gerobak? Telurnya mau dibawa kemana, Kak? Walah, ternyata ini tempat penyimpanan telur toh. Jadi setelah telur dipanen pada jam 9 pagi, telur akan disimpan sebelum dikirim ke pemesan. Wah, lihat! Sebanyak itu telurnya. Otan salut deh. Sekali panen, total telur yang didapat bisa mencapai hingga 50.000 butir telur loh. Termak sekalian sob, bikin anak bangsa jadi cerdas. Telur ayam memang sudah jadi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan semua orang. Bikin kue pakai telur, buat gedein otot juga pakai telur, buat lauk pauk pakai telur. Nah, tapi belakangan ada kabar viral kalau makan kuning dan putih telur yang diaduk katanya bisa meningkatkan resiko diabetes dan kanker. Masa iya makan telur nggak boleh dikocok atau dicampur putih dan kuningnya? Tenang semua, para pecinta telur dadar, martabak telur, ibu-ibu, mohon jangan panik, Otan bisa jelaskan. Jadi, memang benar kuning telur mengandung zat biotin, sedangkan putihnya mengandung zat afidin. Ketika putih dan kuningnya bercampur, zat biotinnya akan terikat oleh afidin. Padahal, biotin dibutuhkan tubuh untuk mengurai asam lemak dari kuning telurnya. Tubuh yang kekurangan zat biotin diklaim akan memicu resiko diabetes dan kanker. Tapi, kondisi begini hanya terjadi kalau mengkonsumsi telur putih kuning aduknya yang masih mentah ya. Para dokter gizi memastikan putih dan kuning telur yang dicampur dan dimasak akan normal diserap tubuh sebagai gizi yang baik. Wuhui! Loh, bubuk apa itu? Hentikan, Kak! Jangan kotori pakan sobat Otan dengan bubuk nggak jelas, Kak! Ayo ngaku, itu bubuk apa, Kalintang? Nah, ini nih Tan, soda kue. Fungsinya untuk menstabilkan metabolisme tubuh ayam. Ayo Mas, kita tuang. Walah, jadi gitu toh. Betul teman, salah satu kendala besar peternak ayam petelur ya suhu panas. Ketika kepanasan, ayamnya jadi mudah stres dan berakibat jumlah produksi atau kualitas telurnya menurun. Saat udara panas, cairan dalam tubuh ayam akan berkurang. Otomatis metabolismenya pun ikut terganggu. Nah, soda kue ini bisa membantu menstabilkan metabolisme tubuh ayam jadi normal. Stres pada ayam pun akan hilang. Produksi telur juga kembali meningkat.
Kak Lintang dan Mas Erik, tambahkan pakan campurannya. Ayo dok, ayo. Aduh, kasihan banget mereka dok. Wah, ada apa ini? Sepertinya Kak Lintang sedang genting sekali. Kak, ngapain Kak bawa Sobat Totan dalam keranjang? Mau diapakan Kak ayam-ayam itu? Tan, ini ada ayam-ayam yang terindikasi pilek. Jadi kita harus segera melakukan tindakan pengobatan. Gimana dok? Iya, nggak apa-apa Kak. Nanti kita segera lakukan penyuntikan. Ya ampun, pantas aja harus buru-buru. Ternyata Sobat Totan ini lagi sakit teman. Saat ayam pilek, Sobat Totan ini akan terlihat sering geleng-geleng untuk menghilangkan lendir kentalnya. Dan matanya juga terlihat sayu hingga berair. Kalau ada satu aja ayam yang terindikasi pilek, mereka harus segera dikarantina teman. Tujuannya agar tidak menulari ayam lainnya. Gak mau kan kalau ayam sehat lainnya jadi ikutan sakit? Tapi tenang, pilek ayamnya bisa sembuh kok. Cukup dengan disuntik antibiotik, lalu dikarantina hingga sembuh total. Nah, selama karantina ini, telur yang dihasilkan ayam dilarang keras ya untuk dijual, apalagi dikonsumsi. Karena antibiotik tersebut masih bisa berada di daging dan telur ayam. Kalau termakan, bisa mempengaruhi resistensi antibiotik pada tubuh manusianya. Tapi ibu-ibu jangan khawatir ya. Telurnya akan aman dikonsumsi kembali setelah 2 minggu dari hasil pemberian obat terakhir ya. Nah, untuk para penjual telur, nggak boleh nakal ya. Siapa di sini yang pernah menyimpan telur lalu berakhir busuk, ngacung? Nah, ayo sini ibu-ibu merapat. Otan punya tips dan triknya nih. Caranya dengan tidak mencuci telur dengan air apalagi sabun ya. Karena bisa membuat lapisan pelindung alami cangkangnya jadi hilang. Akibatnya bakteri atau partikel debu bisa meresap masuk melalui pori-pori yang akhirnya bisa membuat telur terkontaminasi. Nggak mau kan makan telur yang gak bersih? Nah, agar lapisan luar telur aman, basuh cangkang dengan putih telur. Tujuannya agar pori-pori telur semakin terlindungi. Mantul! Lalu simpan telur di dalam kulkas. Bisa ini digunakan dalam waktu lama. Ingat ya, bukan di pinggir pintu kulkas, tapi di dalamnya. Agar suhu sekitar telur tidak mudah berubah-ubah. Cakep! Kak Lintang, mau ngapain bawa-bawa uang Rp5.000? Mau jajan ya? Mbak, aku mau beli susu 5.000. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau susu cuma dapat segitu. Tapi kalau beli telur bisa dapat 3. Sama, ternyata kandungan protein pada 3 butir telur 2 kali lipat lebih besar daripada hampir segelas susu. Wah, ekonomis dan bergizi tinggi ya, Tan? Walah, ternyata Kak Lintang lagi mau membuktikan teman. Kalau mau sehat murah meriah bergizi, ada solusinya tuh. Ya, si telur ayam ini. Dilansir dari Nutritionix bahwa kandungan 1 cup susu memiliki kandungan protein sebanyak 8,1 gram. Sedangkan telur dengan berat yang relatif sama bisa memiliki kandungan protein hingga 25 gram. Wah, luar biasa banget kan? Gak hanya itu, mengonsumsi telur juga bisa meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Cukup makan 2 butir telur rebus sehari selama 6 minggu. Kadar kolesterol baik kamu bisa meningkat hingga 10%. Germaks!